A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalawat Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Salam persaudaraan kepada seluruh para penonton yang kami muliakan. Semoga Allah memberkati Anda semuanya dan memberikan bertabur hidayah untuk kita semuanya. Yang belum haji, yang belum umrah, kami doakan semoga Allah memberkati dan memberikan hadiah haji dan umrah kepada Anda semuanya. Anda aminkan dan supaya Allah memberikan keajaiban. Baik para pemirsa yang kami muliakan, alhamdulillah pada yang lalu itu ada seorang wanita, dia datang kepada kami karena penasaran akan video yang pernah kami berikan paparan tentang daftar perubahan-perubahan dalam Alkitab. Misal di sini tercantum Yesus itu Tuhan, di sini Yesus itu Tuhan. Padahal selisih cuma 4 tahun. Di sini tercantum angka 7, di sini tercantum angka 3, misal begitu. Tapi memang begitu adanya. Di sini tercantum 42 tahun, di sini tercantum 22 tahun. Di sini tercantum misalnya waktu itu ada banteng, di sini tercantum badak. Gitu. Banteng jadi badak, jadi sapi dan seterusnya. Di sini tercantum babi hutan, di sini tercantum babi saja. Karena mungkin terlalu banyak dibuka oleh masyarakat orang Islam tentang rahasia Bible ini yang tiba-tiba tercantum babi hutan. Gitu akhirnya dirubah kembali menjadi babi. Akhirnya si wanita tadi itu bertanya kepada saya, kenapa kok dirubah-rubah gitu kan? Beliau bertanya kepada saya. Lalu saya jawab, silakan tanyanya ke yang melansir Alkitab ini. Mohon untuk tidak bertanya kepada orang Islam karena bukan otoritas kami menjawab. Tapi waktu itu akhirnya saya sampaikan, Ibu tahu nggak kalau ini ada perjanjian lama sama perjanjian baru? Tahu. Dia udah biasa membaca Alkitab, udah terbiasa. Tapi saya bilang begini, Ibu tahu nggak kalau perjanjian lama ini ternyata sebenarnya diambil dari kitabnya orang Yahudi. Dari mana? Dari Tanakh, dari Taurat, Nevi'im, Ketuvim, ya, terutama Taurat. Ya. Diambil kitab Tauratnya orang Yahudi, dipakailah ke sini, jadilah perjanjian lama. Digabung dengan perjanjian baru, jadilah Alkitab. Ibu itu baru tahu, beneran enggak? Iya, benar. Kitab Tanakh ini dimasukkan ke dalam sini. Ini dipakai menjadi satu, menjadi Alkitab, kitab sucinya Ibu, saya bilang begitu. Dia kaget. Nah, akhirnya muncul sekarang pertanyaan dari situ. Pertanyaannya adalah, ini yang bisa menjawab nanti saya akan tanya dulu kepada yang pernah concern belajar tentang Judaism, tentang keyahudian, kepada Ustadzah Etika Nur, yakni beliau pernah belajar kepada Rabbi Tovia Singer yang sekarang ada di Israel. Kan saya tanyakan kepada beliau, ini kan kitabnya orang Yahudi nih, pakai menjadi Alkitab ya di perjanjian lama. Nah, pertanyaannya kenapa orang Kristen tidak masuk Yahudi saja gitu? Kenapa hanya kitab sucinya orang Yahudi saja dipakai untuk menjadi pelengkap menjadi Alkitab ini? Kenapa tidak sekalian masuk Yahudi saja? Itu pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua yang menjadi penasaran saya adalah, kenapa orang Yahudi tidak berbondong-bondong masuk Kristen saja? Kalau Yahudi masuk Islam banyak ya, banyak. Yang Yahudi masuk Kristen itu ada atau tidak? Kalaupun ada, apakah signifikan dan sebagainya? Kepada Ustadzah Etika Nur, dipersilakan waktu dan tempat.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, akan saya jawab sesuai dengan pengetahuan yang saya terima dan yang saya jelaskan tentang Judaism di sini. Tentunya dari Ortodoks ya, karena saya belajarnya dari Ortodoks. Nah, kenapa pasti ada sesuatu gap nih? Kenapa orang-orang Kristen tidak menjadi Yahudi atau sebaliknya? Berarti ada gaps yang menghalangi mereka untuk masuk, untuk merge, untuk convert. Ya. Nah, ini kita akan bicara gapnya secara umum aja Mas Ibu. Kalau ajarannya kan detail banyak banget, nanti kita bicara mitzvot nomor 13 dan sebagainya, nanti terlalu mendetail. Kita yang ini aja, yang apa main factornya aja, faktor utama. Nah, kita kan tahu bahwa basic kekristenan dalam aliran apapun, baik itu Ortodoks Timur, Ortodoks Oriental maupun Roma Katolik dan sebagainya, itu kan basicnya itu adalah ajaran yang mereka percaya secara umum adalah bahwa Yesus adalah truly human and truly divine. Jadi truly God, maksudnya gini, mereka percaya pada Yesus ya, sebagai Tuhan juga sebagai manusia, ya kan? Mungkin ada sedikit perbedaan lah antara Oriental dan Timur dalam memandang yang satu binatur misalnya, yang satu tidak, itu perbedaan yang tidak kita akan bahas. Kemudian mereka percaya bahwa Yesus ini lahir dari seorang perawan bernama Maria. Kemudian mereka percaya bahwa Yesus ini lahir untuk menebus dosa mereka, ya kan? Kemudian Yesus meninggal, mati ya di kayu salib, dan 30 hari kemudian bangkit dan suatu saat akan datang kembali untuk kedua kalinya. Ini kan main basic ajaran dari Kristen ya, dan secara umum kebanyakan Trinitarian, penganut Kristen kan rata-rata Trinitarian, di mana mereka percaya bahwa itu tadi Bapa, Roh Kudus dan Anak, Bapak, Putra, dan Roh Kudus itu adalah tiga pribadi tapi satu hakikat. Itu yang nah, faktor yang ini tentang adanya Yesus sebagai membuat istilah perjanjian baru, New Covenant. Ini itu tidak ada dalam wacana Tanakh. Ya. Dan kenapa orang itu tidak mau masuk ke Yahudi? Karena memang dalam kitab, kalau mereka hanya bicara Tanakh, kan mereka tidak bicara tentang Yesus. Sorry Gospel ya, kita bicara di perjanjian baru ada. Di perjanjian lama tidak ada nama Yesus di sini. Kalau nama Yesua ada. Ya, tapi bukan Yesus. Ya, Yesua tapi banyak. Ada Yesua bin Nun, Yesua bin Kotmil, Yesua bin Yazadok ada. Maksudnya memang itu nama dalam bahasa Ibrani yang nama Bambang. Ya, kalau dalam konteks Tanakh selama ini yang saya ikuti dalam konteks teks aslinya memang tidak ada. Karena itu Yahudi itu tidak menerima baik Islam maupun Kristen, karena mereka percaya bahwa ini adalah yang terakhir. Jadi kenapa orang Kristen tidak masuk ke Yahudi? Karena memang kitab mereka, kalau menurut mereka kan ini nubuat Yesus nih, kalau perspektif Kristen nih perjanjian lama ini penggenapannya, ya kan? Kalau mereka tidak menggunakan penggenapannya ini, ya tidak bisa, baru setengah jalan kan. Jadi mereka tidak bisa masuk ke Yahudi pertama. Ya, jadi yang dua, konsep ketuhanannya kan memang sudah berbeda. Kristen ketuhanannya adalah Trinitas, tiga yang tunggal. Ada konsep penebusan dosa. Sedangkan Yahudi itu Maha Tunggal seperti Islam persis ya, tauhidnya murni, di mana ada memang penebusan dosa dengan domba atau amoda sadar dengan darah, maksudnya itu kan hanya untuk dosa-dosa yang tidak disengaja. Itu nanti bahasnya banyak kalau kita bahas. Tapi Yahudi ini sama dengan Islam dalam arti semua orang bertanggung jawab dengan dosanya masing-masing, perbuatannya masing-masing. Nah, jadi yang membuat Kristen tidak bisa masuk Yahudi kan ini. Yang ketiga, ya mereka kan ada sosok Yesus sebagai Mesias juga di akhir zaman, tidak secara terbuka maksudnya seperti diterangkan dalam Matius, Injil, Lukas dan sebagainya. Dalam perspektif Kristen ini Injil mereka ini kan yang ditulis oleh para penulis ini, Matius, Lukas, dalam perspektif mereka ini pengikut Yesus ya, itu bercerita tentang karya Yesus, dan ini kan tidak ada. Ini yang menyebabkan kenapa orang Kristen tidak
bisa masuk Yahudi, karena memang konsepnya sudah berbeda. Nah sekarang kita balik kenapa orang Yahudi juga tidak bisa masuk Kristen, tidak mau toh kitabnya hampir sama ya. Kalau kita lihat kan, kitabnya kan hampir sama ya. Nah orang Yahudi kan saya tanah coba gini, jadi gini, dalam konteks Yahudi Masoret itu sebenarnya ada 2 Yahudi, yang satu Samaritan, sekitar 700 orang sebenarnya. Coba minta tolong disampaikan Bunda Etika, mungkin singkat saja, para penonton masih belum yang tahu Yahudi Masoret itu apa, Yahudi Samaritan itu apa. Jadi kadang saya kalau bicara agak kecepatan mungkin beberapa ada yang mungkin terlalu agak dalam, tapi beberapa hal belum diketahui ya. Jadi sebetulnya ada 2 Yahudi bagian utara dan selatan. Yang di selatan ini kan memang dulu dari Yehuda. Waktu keturunan Yehuda. Iya, waktu Salomo meninggal, kerajaan Israel kan terpecah menjadi 2. Selatan itu Yehuda dan Benyamin sebagian besar. Kalau yang utara ini 10 suku lainnya. Yang selatan disebut kerajaan Yehuda atau Yudea. Kalau dalam Biblia. Ya, atau disebut juga Israel bagian selatan. Yang utara ini namanya kerajaan Israel atau kerajaan Israel utara atau Efraim. Efraim ini kan anak Abi Yusuf. Kenapa Efraim? Karena disebut Efraim karena 50% yang ada di kerajaan itu adalah orang-orang Efraim. 50% lainnya itu dari banyak suku. Karena itu dominan Efraim juga dalam tanah sering disebut Efraim. Nah, saya bicara yang mayoritas saja, yang Yahudi Masoret aja, di mana ibu kotanya Yerusalem, karena semua banyak kejadian di sini kan bicara tentang Yerusalem ya, tentang Masoret. Walaupun nanti suatu saat kita bicara Masoret, ternyata gini, ada beberapa kesamaan, kita lebih banyak kok kesamaritannya gitu. Nabi Yusuf kalau dalam Masoret bukan nabi, tapi menurut Samaritan dia nabi, sama dengan kita Islam. Sembayangnya juga mendekati Islam, itu suatu saat kita bahas. Siap. Nah, yang jelas gini, kita bicara tentang Masoret. Kenapa tadi kan kita sudah bicara, kenapa Kristen tidak mungkin masuk ke Yahudi? Nah gap ini kan tadi ada kan, karena kalau itu baru separuh, kalau tanah. Nah kenapa orang Yahudi tidak menerima kitab lain, tidak menerima juga Yesus, atau kalau kita lebih jauh ke Nabi Muhammad ya. Nah orang Yahudi juga punya lisensi ya dalam paspaci mereka ya. Jadi saya akan merangkai sesuai dengan paspaci masing-masing ya. Bahwa ada hal yang nanti saya tidak sependapat ya pasti ada, karena saya Muslim kan, pasti enggak sependapat. Tapi kita harus jujur, apa yang mereka katakan saya harus mendapatkan apa adanya, kita tidak boleh memanipulasi ya kan. Nah dalam konteks Judaism tanah, sebenarnya ada 2 kitab wujud, ada Torah lisan dan Torah tertulis. Ini perlu diterangkan juga nggak? Sedikit lah. Torah tulisan ini ada di 5 kitab pertama ini yang kita sebutkan atas tadi. Kalau Torah lisan ini dulu gini loh, Torah lisan ini bagaimana sih kita keep Sabat, bahasa Indonesia apa ya? Kita mengkuduskan hari Sabat ya kan? Bagaimana? Itu ada di Torah lisan. Dulu Torah lisan itu dihafal kayak hadis itu. Mirip tapi tidak sama, dihafal oleh para rabai. Ketika para nabi banyak meninggal, Torah lisan ini yang diturunkan kepada Musa. Jadi orang Yahudi percaya bahwa dulu Musa mendapat 2 Torah, tulisan dan lisan. Yang lisan ini kan nggak dipercaya juga, nggak diakui oleh Kristenan ya, karena yang tertulis saja. Torah lisan itu kemudian dibuka menjadi Mishnah. Mishnah ini diterangkan dalam Gemara. Nah, Mishnah dan Gemara ini yang mereka sebut dengan Talmud. Kitab suci mereka. Jadi kalau Torah itu apa ya? Torah lisan itu, Mishnah. Nah, jadi ini yang dipercaya oleh Masoret. Nah, sekarang kita balik, kenapa kok tidak orang Yahudi tidak percaya kepada kekristenan, kepada yang datang selanjutnya juga. Nah, Mas Ibu bisa membuka di Ulangan 42. Ulangan 42. pasal 4 ayat 2. Saya bacakan. Janganlah kamu menambahi apa yang kuperintahkan kepadamu, dan
janganlah kamu menguranginya. Dengan demikian kamu berpegang pada perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan kepadamu. Boleh nggak mengurangi ada yang di dalam tanah? Tidak boleh. Menambah boleh nggak? Tidak boleh. Tidak boleh. Dalam perspektif mereka begitu. Hmm. Jadi kitab ulangan ini sebetulnya kalau dalam perspektif Judaism ini adalah review dari Musa. Kan mereka kalau untuk perspektif Judaism, saya tidak bilang perspektif lain, ya kan? Sebenarnya kapan-kapan kita juga bisa bicara. Itu adalah ditulis oleh Musa sampai menjelang begitu Musa meninggal dituliskan oleh Yosua, ya kan? Nah, kitab ulangan ini adalah review dari apa yang sudah diajarkan di 4 kitab sebelumnya, Bereshit, Shemot, Keluaran ya, Imamat, terus Bilangan. Kemudian ulangan ini mereview, ditulis, diulang kembali secara makanya disebut ulangan kalau bisa menyebutnya. Nah, dalam ulangan ini ditetapkan bahwa tidak boleh ada penambahan selain kitab ini. Jadi kalau Rabi ke saya gini, saya percaya tanah ini sama dengan kamu percaya Quran ketika apa yang tertulis di sini ya saya percaya, saya ikuti sama dengan yang tertulis di sini begitu gitu loh. Jadi tidak ada yang lain. Nah, soal nabi-nabi yang lain bisa dibaca di ulangan 13 ayat 1 sampai 3. Kenapa dia tidak percaya nabi setelah itu ya, baik itu kita sebut Nabi Isa ataupun Nabi Muhammad ya, di ulangan 13 Ayatnya 1 sampai 3. Ulangan 13. Apabila di tengah-tengahmu muncul seorang nabi atau seorang pemimpi dan ia memberitahukan kepadamu suatu tanda atau mukjizat, dan apabila tanda atau mukjizat yang dikatakannya kepadamu itu terjadi dan ia membujuk, mari kita mengikuti Allah lain yang tidak kau kenal dan mari kita berbakti kepadanya, maka janganlah engkau mendengarkan perkataan nabi atau pemimpi itu, sebab Tuhan Allahmu mencoba kamu untuk mengetahui apakah kamu sungguh-sungguh mengasihi Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Ini juga menjadi acuan mereka Ya. ya, karena dalam bahasa mereka kalau bisa mengatakan ini apa, Yesus ini kan bukan nabi tapi Tuhan yang menjadi manusia. Ya. Dalam perspektif Kristen kan memang trinitas. Dalam perspektif Yahudi kan siapapun yang menjadi nabi dalam dunia itu pasti manusia, tidak ada bagian dari Tuhan. Itu kan memang yang mereka percaya, seperti juga yang Islam percaya ya. Jadi sekalipun Nabi Muhammad mereka juga tidak, karena bagi mereka acuannya ini gitu. Makanya saya kan waktu penasaran kenapa sih orang Yahudi itu sampai saya menyebutnya tegar tengkuk ini, kenapa mereka. Tapi saya belajar secara apa ya, objektif deh, saya tanya kepada mereka kenapa sih gitu kan, supaya saya tahu duduk permasalahannya, dan kita punya ilmu bukan ilmu yang salah gitu loh. Di dalam perspektif mereka paling nggak begitu, walaupun tentu bagi saya tidak sependapat ya, tapi itu kan urusan nanti kita pada saat kita harus debat atau dialog. Nah, terus kemudian ada juga yang disebutkan hal-hal yang harus mereka lakukan seumur hidup. Keluaran 12. Keluaran 12 ya. Ayat 1 ya. Inilah 12-14 maksudnya. 12 ayat 14. 12 ayatnya 14. Baik, saya baca. Tetapi di tempat yang hari ini akan menjadi hari peringatan. Itu Keluaran 12 ayat 14. Oh, Keluaran, Pak. Karena di Keluaran. Maksudnya. Nama-nama. Ayatnya 14. Baik, hari ini akan menjadi hari peringatan bagimu. Kamu harus merayakannya sebagai hari raya bagi Tuhan turun-temurun. Kamu harus merayakannya sebagai ketetapan untuk selamanya. Nah, ini perayaan Paskah, maksudnya Pesach. Pesachnya versi orang Yahudi ya. Harus dirayakan benar-benar selama-lamanya. Jadi kalau ada agama yang tidak merayakan Pesach, berarti ya itu bukan dari, berarti gini,
Gimana sih Tuhan sudah ngasih perintah kayak ini gini, jangan ada yang menambah mengurangi gitu. Kalau ternyata ada yang menambah berarti nggak konsisten dong cara perspektif Yahudi kan begitu. Udah ada beritanya jelas kok. Kita nggak suatu ganggu apa-apa deh kalau menurut mereka kan gitu. Terus Pesahnya Yahudi kan beda, Paskah Yahudi dengan Paskah kita kan beda. Kalau Paskah Yahudi kan memang murni merayakan kemenangan atas mereka diselamatkan dari Mesir, tidak ada kaitannya dengan penebusan dosa, ya it has nothing to do with atonement. Sering saya katakan mereka tidak ada kaitannya dengan penebusan dosa. Jadi memang konsep yang berbeda ya. Dan mereka harus merayakan selama-lamanya. Kemudian jadi tidak ada kaitannya dengan Yesus karena murni mereka merayakan kemenangan waktu dibebaskan dari kebudakan yang hampir 400 tahun di Mesir kan. Nanti bisa ditonton para pemirsa, para penonton yang kami muliakan, bisa ditonton di konten sebelumnya, yakni perbedaan antara Paskah orang Yahudi dan Paskah orang Kristen. Nanti akan ada di YouTube ya, YouTube kami. Dan perbedaan paling besar yang mendasar, kalau Yahudi itu Paskahnya itu untuk memperingati kemenangan bangsa Israel atas penjajahan atau perbudakan dari Firaun di Mesir. Sedangkan Paskahnya saudara kita Kristen itu adalah untuk merayakan kemenangan atas penebusan dosa dari tersalibnya Yesus Kristus. Iya, karena waktu itu memang Paskah ya. Iya. Apa terjadinya kan pas Paskah juga. Iya. Menurut Matius, Lukas di hari Paskah 15 Nisan. Kecuali Yohanes ya 14 Nisan, tapi tiga sinoptik itu di 15 Nisan. Jadi bertepatan dengan itu, tapi sebetulnya beda konsep. Namanya sama tapi beda konsep. Sehingga tidak bisa kalau menurut perspektif Yahudi tidak bisa di-link, tidak bisa dihubungkan gitu kan. Benar kan? Perkataan saya tadi. Iya. Kemenangan bangsa, kebebasan bangsa Israel. Kalau saudara kita Kristen, kebebasan terbebasnya atas dosa karena penyaliban Yesus. Iya, dosa-dosa mereka. Jadi saya nggak tahu ini copy paste atau bagaimana ini. Kalau memang kejadian penyaliban Yesus itu kalau dalam Injil kan terjadi di 15 Nisan. Pas memang hari Paskah itu. Paskahnya Yahudi. Nah, jadi mungkin jadi hari yang mereka seperti itu, tapi sebetulnya beda konsep gitu. Kemudian satu perintah lagi ya di Keluaran 20 ayat 8. Keluaran pasal 20 ayatnya 8 sampai 11. Ayatnya 8 sampai 11. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat, 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Ya, jadi aja nggak apa-apa. Jadi hari Sabat ini kan perintah untuk terus dilakukan kepada hari sampai 11 ya? Sampai 11 tapi isinya intinya. Tapi hari ketujuh adalah hari Sabat Tuhan Allahmu, maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki atau anakmu perempuan atau hambamu laki-laki atau hambamu perempuan atau hewanmu atau orang asing yang di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan ia berhenti pada hari ketujuh. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskan. Ya, bagi orang Yahudi Sabat sudah final, tetap sampai sekarang. Jadi kalau saya kan kalau ikut kajian itu mesti hari Sabat. Tiap hari Sabat mereka ada kajian Torah ya, sampai 5 bulan sudah dipecah-pecah kayak kita berjus-jus begitu mereka berpasca gitu. Nah, Sabat itu kalau saya ke sana berarti di tempat Nabi sudah nyala listrik karena mereka 4:30 sudah dinyalakan, cuma sore. Nggak boleh masak, nggak boleh apa-apa, nggak boleh kerja, nggak boleh berkarbon aja, nggak boleh. Kecuali saya muslim soalnya. Nah, jadi kalau mereka makan diambil di kulkas aja. Saya nggak tahu, waktu itu saya ke kamar mandi kan, saya matiin listrik terus saya ditegur, nggak boleh dekat listrik. Jadi sudah dinyalakan dari itu
gitu, karena mereka mengkuduskan hari Sabat. Dan kalau menurut keterangan mereka, yang ini kan berita untuk Bani Israel. Dan saya nggak masalah, saya nggak mengikuti, karena kalau kamu mengikuti juga kamu ngapain kurang kerjaan, karena tapi bercanda sih menurut saya bilang yang Itu untuk orang Israel. Untuk orang Israel. Nah, ini kan perintah. Jadi kalau ada agama yang tidak mengkuduskan Sabat, misalnya Kristen ke hari Minggu, Islam ke hari Jumat, itu berarti sudah tidak sesuai dengan perintah yang di sini gitu loh. Bagi kami Tuhan itu konsisten gitu, nggak akan berubah-ubah. Sudah perintah ini nanti nggak beda lagi kan gitu. Itu dalam perspektif mereka. Ya meskipun jadi saya bicara sudah perspektif mereka. Yang terakhir dalam konsep Kekristenan kan itu ya Yesus itu datang untuk berdosa manusia dengan nyawanya ya, dengan darahnya. Sementara dalam konsep Judaism, pengorbanan manusia apapun bentuknya itu dilarang keras. Ya. Itu di Imamat 13. Ulangan 13. Imamat 18. Imamat 18. Ayatnya 21. Saya bacakan. Janganlah kau serahkan seorang dari anak-anakmu untuk dipersembahkan kepada Moloch ya, supaya jangan engkau melanggar kekudusan nama Allahmu. Akulah Tuhan. Ya, terus Yeremia 32:35 ya. Yeremia 32 pasal 35. Saya bacakan. Mereka mendirikan bukit-bukit pengorbanan untuk Baal di lembah Ben Hinnom untuk mempersembahkan anak-anak lelaki dan anak-anak perempuan mereka kepada Moloch sebagai korban dalam api. Sekalipun aku tidak pernah memerintahkannya kepada mereka, dan sekalipun hal ini tidak pernah timbul dalam hati, yakni hal melakukan kejijikan ini, sehingga Yehuda tergelincir ke dalam dosa. Ya, jadi pengorbanan manusia itu bagi bangsa Israel itu suatu kejijikan bagi pas-pas mereka ya. Nah, kenapa? Karena itu waktu Abraham mengorbankan anaknya kan diganti manusia. Ketika dicoba, karena memang tidak boleh. Nah, karena itu kalau mereka mengatakan Tuhan kami itu bukan vampir yang minta darah gitu loh, untuk memaafkan, karena memang tidak boleh mengorbankan manusia menurut perspektif mereka. Teman saya yang sudah semua kan Pak Bibi selalu mengatakan Tuhan kami bukan vampir yang minta darah. Menurut mereka ya, itu perspektif mereka yang kita hargai. Dalam perspektif saudara-saudara kita kan beda lagi ya, dan Islam beda lagi. Saya kira itulah yang menyebabkan orang Yahudi tidak masuk bisa masuk ke Kristen. Orang Kristen tadi Kristen tidak bisa ke Yahudi, Yahudi tidak masuk ke Kristen. Adanya gap ini Mas. Konsep ketuhanan yang utama ini kan berbeda. Padahal Islam dengan Yahudi konsepnya sama, tauhid pun tidak bisa masuk karena memang tadi untuk Bani Israel Torah ya sampai selamanya. Nah, itulah saya kira ada satu catatan penting. Kemarin ada orang komentar begini, Bunda Eti, mereka yang berbuat dosa, Yesus yang tanggung. Mereka berbuat dosa, Yesus yang tanggung. Mereka berbuat dosa, Yesus yang tanggung. Mereka berbuat dosa, Tuhan yang diberi. Itu satu. Dan yang kedua, kapan-kapan insya Allah kita akan bahas tentang nanti di sesi lain. Ini menarik. Di Yahudi ini diajarkan hari Sabat, dan pengajaran tentang hari Sabat ini termaktub secara banyak di sini di kitab Perjanjian Lama ini untuk mengkuduskan hari Sabat. Pertanyaannya, kenapa saudara kita Kristen kemudian malah mengkuduskan hari Minggu? Mingos berasal dari kata Sunday. Apakah sun itu berarti matahari? Apakah hubungan antara Sunday, hari matahari, dengan dewa matahari? Kapan-kapan kita bahas. Di sesi lain kita
kita akan bertanya kepada Bu Indri, seorang mu'alaf ya, dulu dari Kristen Trinitas, dulu menyembah 3 Tuhan, terus kemudian berpindah ya, mendapatkan hidayah masuk ke Kristen Saksi Yehova, dan alhamdulillah Allah selamatkan, dia akhirnya menjadi seorang muslimah. Pertanyaan saya kepada Bu Indri adalah, kenapa Bu Indri kok tidak masuk agama Yahudi saja? Karena di sini diajarkan tentang Yudaism, tentang Yahudi sebagai perjanjian lama. Kenapa Bu Indri masuk Islam dan kenapa tidak masuk Yahudi saja? Memilih Islam. Ya, memilih Islam ya, pulang ke Islam. Kenapa tidak memilih Yudaism? Silakan Bu Indri. Ini pamungkas, tapi sini kita akhiri. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Saya mau menjawab. Ya. Sebenarnya jawaban saya agak panjang ya, Ya. karena tadi berhubungan dengan hari Sabat, kenapa nggak pindah ke Yahudi aja, karena ajarannya semua Yahudi. Jadi untuk saya mantan praktisi di Trinitas ya. Jadi saya sangat paham dengan ayat-ayat Trinitas. Jadi menurut perspektif Kristen Trinity ataupun Saksi Yehova, ini ada prinsip yang sama. Ya. Ada prinsip yang sama terambil dari Roma 2 ayat yang ke-28. Saya bacakan saja. Ya. Sebab seorang Yahudi bukanlah Yahudi secara lahiriah, dan juga sunat bukanlah sunat secara lahiriah pada daging, tetapi seorang Yahudi adalah seorang Yahudi di dalam batin. Dan sunatnya adalah sunat pada hati, karena roh dan bukan karena kaidah tertulis. Ujian bagi orang itu datang bukan dari manusia, tetapi dari Allah. Karena itu dianjurkan memang untuk Kristen dia sunat secara hati ya, bukan secara lahiriah. Nah, menurut perspektif orang Kristen Trinitas, semua mereka menganggap bahwa mereka sudah Yahudi secara rohani seperti anjuran Roma 2 ayat 28. Sebab seorang Yahudi bukanlah Yahudi secara lahiriah, dan juga sunat bukanlah sunat secara lahiriah pada daging, tetapi seorang Yahudi adalah Yahudi di dalam batin, dan sunatnya ada sunat pada hati. Tapi sebentar dulu, karena masih ada ayat lain yang diarahkan oleh Yesus Kristus. Ayatnya terambil dari Matius pasal 5 ayat yang ke-20. Karena itu aku mengatakan kepadamu bahwa, ini saya ngambil dari Saksi Yehova, ini agak kurang jelas, jadi saya ngambil lagi dari dari yang bukan Saksi Yehova ya, karena Matius. Jadi sebenarnya prinsipnya gini, ini yang dari Saksi Yehova tidak ditulis hidup keagamaanmu, tapi kalau yang di terjemahan LAI itu tulisannya begini. Karena aku mengatakan kepadamu, Yesus nih ya, bahwa jika hidup keagamaanmu tidak lebih daripada ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Artinya apa? Sekarang saya terangkan ya, mungkin Trinitas banyak mendengar keterangan saya ini. Kalau Yesus sudah mengatakan kalau hidup keagamaanmu tidak lebih daripada ahli-ahli Taurat dan orang Farisi, kamu tidak akan masuk dalam kerajaan surga. Nah, sekarang apa yang dilakukan oleh ahli Taurat dan orang Farisi? Mereka semua orang Yahudi, mereka sunat secara lahiriah. Dan yang diarahkan oleh Yesus Kristus sebenarnya sunat secara lahiriah juga sunat secara hati, karena yang diminta lebih dari orang Yahudi.
Kalau orang Yahudi sunat secara lahiriah, berarti orang Kristen harus sunat dua-duanya, secara lahiriah juga, secara hati juga, ya kan? Nah, tapi ini menurut pandangan Yesus Kristus, orang Yahudi hanya sunat secara lahiriah dalam realitanya, kenyataannya. Padahal ada sunat secara hati juga di Perjanjian Lama, tapi tidak dilakukan oleh Yahudi, sehingga Yesus mengatakan seperti ini. Nah, di ayat 17-nya, Matius 5 ayat 17, jangan berpikir bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat dan kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan aku untuk menggenapinya. Maksudnya menggenapi ini juga merealisasikan ataupun menyempurnakan gitu. Jadi Yesus itu menyempurnakan hukum-hukum Taurat yang mereka tidak lakukan secara hati, tapi mereka melakukannya secara lahir. Sebenarnya maksudnya Yesus begitu, tapi dianggap sama orang Kristen bahwa sunat secara hati, sunat lahirnya dibuang, nggak usah dilakukan. Nah, jadi tapi mereka ngambil dari ayat yang tadi, Roma 2 ayat 28, mereka sudah merasa bahwa mereka sebagai orang Yahudi secara batin. Nah, jadi yang orang Yahudi secara batin tadi, Roma 2 ayat 28, bukan secara daging. Jadi alasannya kenapa tidak masuk Yahudi saja? Mereka sudah merasa lebih benar daripada Yahudi. Gitu. Nah, jadi keterangannya mereka merasa bahwa mereka sudah Yahudi daripada Yahudi begitu. Iya, jadi mereka pun juga menganggap bahwa hari Sabat, tadi Ustadz baca di ayat mana tuh kan Sabat hari ke-7 ya. Sabat hari ke-7. Nah, ini masalahnya ada perbedaan di Yerusalem, di Israel sana. Kalau Sabat itu dihitung dari hari Minggu, Minggu sore. Dan hari Minggu juga di sana nggak libur, orang masuk kerja. Nah, kalau di Indonesia diterapkan Minggu tidak libur masuk, maka Sabatnya jatuh hari Sabtu. Tapi karena Minggunya libur, Seninnya masuk, nah ini ada perbedaan start, gitu. Jadi ada perbedaan start sehingga jatuhnya pada hari Minggu karena perbedaan penanggalan. Penanggalan Yahudi dengan Gregorian yang kita pakai ini beda. Nah, dan juga menurut perspektif Kristen bahwa hari Sabat ini hari perhentian, dihubungkan dengan penciptaan. Tuhan menciptakan langit dan bumi 6 hari. Hari ke-7 hari istirahat. Oleh sebab itu, kalau di Indonesia diterapkan di Israel juga nggak bisa. Hari Sabatnya hari Minggu nggak bisa. Di sana harus hari Sabtu. Tapi kalau di Indonesia juga diterapkan hari Minggunya suruh kerja, nggak bisa karena berbeda start. Gitu. Jadi kalau di Yahudi startnya misalnya hari Sabtu, startnya Jumat sore. Nah, Minggu startnya Sabtu sore. Jadi beda-beda start. Jumat sore. Jumat sore. Nah, jadi beda startnya. Dan di sana hari Minggu mereka masuk seperti hari Senin kita. Jadi hari Minggu nggak ada yang libur. Kalau start sama juga. Selisih 3. Pokoknya sana sore, Indonesia malam. Kalau tidak Iya. Ya, jadi beda start aja. Jadi di sini juga penanggalannya dipakai. Kalau hari Sabatnya hari Sabtu, hari Minggunya harus masuk. Karena hari Sabat itu tadi Ustadz baca hari ke-7. Jadi hari ke-7 di Indonesia hari Minggu. Jadi tidak bisa diterapkan Gregorian kalender ke Israel dan Israel kalender, Yahudi kalender diterapkan di Indonesia, nggak bisa. Baik, alhamdulillah saya sudah dapat clue, dan clue itu pernah terjadi sebenarnya. Kalau tadi kan sunatnya sunat hati kan. Dulu pernah Pak Selim Ibrahim bilang kepada saya waktu di rumahnya itu, saya akan masuk Islam hari ini juga katanya di depan saya. Kalau ada yang bisa menunjukkan kepada saya dalil
tentang Yesus mengajarkan terorisme di Bible. Akhirnya Pak Seven Ibrahim, stop dulu Pak Seven Ibrahim. Pak Seven Ibrahim, saya akan menagih janji Pak Seven Ibrahim hari ini masuk Islam juga. Saya bacakan Matius pasal 10 ayat 34. Itu. Jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi. Aku datang bukan untuk membawa damai, melainkan pedang. Itu kata Yesus. Saya bacakan itu. Kemudian sama Lukas pasal 19 ayat 27. Nah, Lukas pasal 19 ayat 27. Nah, saya bacakan. Akan tetapi semua seteruku ini yang tidak suka aku menjadi rajanya, bawalah mereka kemari dan bunuhlah mereka di depan mata. Pak Ibrahim syahadat sekarang juga saya tagih begitu. Langsung kata Pak Ibrahim dibaca lagi sama dia, dibaca. Terus akhirnya sama dia begini. Oh, ini pedangnya pedang rohani, ini pedang hati. Nah, kalau bunuhnya membunuh rohani. Kalau begitu mungkin perpuluhannya adalah perpuluhan rohani. Demikian, terima kasih. Kami akhiri. Barakallahu fikum. Jazakumullah khairan katsiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Kita berangkat.